warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heka Rizan Anwar dengan NIM 2206065010003 dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi paradigma kebudayaan. Jadi sebelum lebih jauh, apa sih itu paradigma atau inti dari ilmu pengetahuan? Jadi kata paradigma pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli sejarawan, yaitu Thomas Kuhn, dengan bukunya yang berjudul The Structure of Change Revolution. Tetapi dari buku Thomas Kuhn ini banyak menuai pro dan kontra, seperti Thomas Kuhn tidak dapat memberikan definisi yang cukup jelas di bukunya, tidak konsisten memaknai apa itu konsep paradigma, konsepsinya paradigma belum lengkap, unsur-unsur paradigma yang ditawarkan belum lengkap, sehingga membingungkan para ilmuwan yang telah membaca bukunya. Kemudian setelah menerima banyak masukan dan komentar dari para ilmuwan lain, Thomas Kuhn akhirnya merevisi bukunya sendiri. Dia menilai bahwa terdapat beberapa kekurangan dari bukunya yang perlu ia kembangkan lagi. Dari penjelasan mengenai buku Thomas Kuhn tersebut, Pak Hedi menjelaskan tentang paradigma. Jadi paradigma adalah seperangkat konsep yang saling berhubungan satu sama lain secara logis untuk membentuk sebuah kerangka pemikiran. Jadi tujuan dari kerangka pemikiran ini adalah untuk menjelaskan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma kebudayaan atau kerangka pemikiran tentang kebudayaan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu 4 pandangan dari kerangka pemikiran kebudayaan. Yang pertama, pandangan tentang kebudayaan, yaitu tentang definisi dan penjelasan tentang kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah pandangan tentang asal kebudayaan, yaitu tentang bagaimana kebudayaan itu bisa terbentuk. Yang ketiga, pandangan tentang fungsi kebudayaan, yaitu tentang fungsi kebudayaan dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah pandangan tentang proses kehidupan, yaitu tentang dinamika dan perubahan tentang kebudayaan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pandangan tentang kebudayaan manusia. Jadi kebudayaan itu hanya ada pada manusia. Hanya manusia yang memiliki kebudayaan. Kemudian apa yang membedakan manusia dan hewan jika kebudayaan hanya ada pada manusia? Ada seorang filsafat yang menjelaskan tentang ini, bernama Cassirer, dalam bukunya An Essay on Man, dan telah diterjemahkan menjadi buku dengan judul Manusia dan Kebudayaan. Di dalam buku ini yang membedakan manusia dan hewan adalah manusia memiliki kemampuan simbolisasi, artinya dapat menciptakan simbol dan menggunakan simbol. Tetapi manusia juga termasuk hewan karena mamalia, omnivora, bertulang belakang, berdarah panas, dan lain-lain. Jadi apa sebenarnya simbol ini? Jadi menurut para ahli antropologi, simbol ini merupakan sesuatu yang diberi makna. Pada dasarnya bahasa adalah salah satu contoh simbol tersebut. Apa sebenarnya bahasa itu? Menurut para ahli, bahasa adalah bunyi. Bahasa adalah bunyi yang diberi makna. Jadi bahasa ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial. Jadi tanpa sadar adanya interaksi sosial ini yang menciptakan sebuah kebudayaan. Itu karena tanpa adanya bahasa kita tidak akan mampu melakukan interaksi sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, tentunya kita tidak akan mempunyai relasi sosial. Tanpa adanya relasi sosial, maka tidak ada kehidupan sosial. Dan tanpa adanya kehidupan sosial, maka tidak akan ada kebudayaan yang akan muncul. Jadi dengan adanya kehidupan sosial ini, manusia mampu berkembang dengan ide-ide terbaru mereka karena adanya interaksi sosial. Bagaimana sebenarnya proses kebudayaan itu dapat terbentuk? Kebudayaan itu dapat terbentuk karena adanya kehidupan sosial yang membuat manusia ini mungkin melakukan interaksi dengan manusia lainnya.
sehingga tercipta suatu proses yang membuat manusia ini dapat berkembang untuk dapat menciptakan atau membicarakan sesuatu yang baru. Jadi karena adanya kehidupan sosial ini, manusia mampu untuk mengembangkan ide-ide dari mereka. Mengapa demikian? Karena kehidupan sosial ini mempengaruhi manusia secara tidak langsung. Dengan adanya kehidupan sosial, manusia akan belajar dari pengalaman-pengalaman dia sebelumnya yang menyebabkan ia berproses. Lalu dari proses inilah kemudian muncul ide atau gagasan-gagasan baru dari manusia. Jadi pada dasarnya wujud kebudayaan ini ada 4. Yang pertama adalah wujud material atau fisik, yang kedua wujud lisan, yang ketiga wujud perilaku, yang keempat wujud gagasan. Namun sebenarnya unsur-unsur kebudayaan ini saling berkaitan satu sama lain secara fungsional. Misalnya agama terhubung dengan politik, terhubung dengan ekonomi, terhubung dengan seni dan lain-lain. Dan mereka timbal balik. Artinya mereka saling berhubung secara terbalik juga. Misalnya seni juga terhubung dengan agama, dengan politik, dengan ekonomi, dengan hukum dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya unsur kebudayaan ini adalah suatu susunan unsur yang terintegrasi yang membentuk sebuah kesatuan. Jadi sebenarnya relasi-relasi antar kebudayaan ini saling terkait satu sama lain, sehingga terciptalah suatu struktur kebudayaan. Jadi selanjutnya, apa yang dimaksud dengan struktur kebudayaan tersebut? Jadi struktur kebudayaan ini tercipta karena adanya relasi-relasi antara unsur-unsur kebudayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan kedua, yaitu tentang pandangan tentang asal kebudayaan. Pertama-tama, bagaimana asal kebudayaan itu bisa terbentuk? Jadi proses kebudayaan ini terbentuk karena adanya interaksi antar manusia. Karena adanya proses sosial inilah mengakibatkan suatu kebudayaan bisa terbentuk di tengah masyarakat. Jadi jika terdapat manusia, pasti akan ada suatu proses pembentukan kebudayaan itu. Jadi kebudayaan itu terbentuk karena adanya proses sosial. Lalu kapan manusia itu terbentuk? Sebenarnya manusia terbentuk sejak 3 sampai 5 juta tahun yang lalu berdasarkan kerangka yang ditemukan. Kerangka itu yang paling tua. Namun jika ditemukan kerangka terbaru yang paling tua, maka hasilnya dapat berubah. Jadi kebudayaan ini terbentuk karena adanya proses sosial. Apa sih sebenarnya proses sosial itu? Proses sosial adalah suatu proses di mana warga atau masyarakat saling berinteraksi. Karena adanya interaksi inilah warga atau masyarakat dapat mengetahui tentang simbol seperti bahasa, kata-kata, perlakuan, dan lain sebagainya. Jadi karena adanya interaksi inilah warga atau masyarakat dapat mengetahui simbol-simbol dan cara menggunakannya. Jadi kebudayaan itu muncul dari proses interaksi individu dengan warga atau masyarakat lainnya. Jika kita menelaah kembali, sebenarnya proses kebudayaan ini muncul. Karena adanya proses sosial yang dapat mengakibatkan seorang individu itu dapat belajar dari proses pengalamannya, dan berdasarkan pengalamannya inilah yang akan membentuk suatu proses kebudayaan yang baru. Fungsi kebudayaan. Sebenarnya jika kita berpikir apa sih itu fungsi kebudayaan, fungsi kebudayaan itu padahal sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Karena tanpa adanya kebudayaan, manusia tidak dapat hidup dan tidak dapat hidup dengan normal, dan bisa saja kemungkinan manusia dapat punah dan hilang. Jika kita berpikir lagi, proses kebudayaan ini adalah proses adaptasi. Kenapa dinamakan sebagai proses adaptasi? Karena proses kebudayaan ini berbentuk dinamika yang terus mengalami perubahan. Lalu bagaimana kondisi dari perubahan ini? Kondisi perubahan ini bisa saja terjadi
kondisi yang relatif, tidak rumit menjadi kondisi yang rumit. Jadi sebenarnya dinamika perubahan kebudayaan ini ada tiga. Yang pertama, inovasi dan rekonstruksi. Yang kedua, perubahan unsur-unsur kebudayaan. Yang ketiga, penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan. Dan yang terakhir, jadi selanjutnya yang terakhir adalah kita akan membahas tentang pandangan proses kebudayaan. Jika kita berpikir lagi, bagaimana proses kebudayaan itu dapat terjadi? Jadi sebenarnya proses kebudayaan itu dapat terjadi karena adanya proses interaksi antar individu dan masyarakat. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jadi karena adanya proses interaksi inilah menyebabkan terciptanya sebuah proses yang dinamakan proses adaptasi. Karena adanya proses adaptasi inilah para individu akhirnya dapat menjadi inovasi atau memberikan inovasi dan akhirnya menyebarluaskan hasil dari pengalaman yang telah ia lalui sendiri. Karena hal itulah bisa terjadi sesuatu proses pembentukan kebudayaan yang baru. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi proses kebudayaan ini dapat terbagi menjadi dua proses, yaitu proses evolusi dan proses devolusi. Yang pertama, jadi proses evolusi merupakan suatu proses yang berjalan dengan relatif lambat. Sedangkan yang kedua, yaitu devolusi, merupakan suatu proses yang berjalan relatif cepat. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi pada kali ini adalah kebudayaan merupakan suatu kumpulan simbol dan unsur-unsur yang saling terkait satu sama yang lain, sehingga membentuk suatu sistem yang dinamakan kebudayaan. Jadi itulah yang melatar belakangi mengapa kebudayaan itu disebut sebagai sistem simbolik, karena sistem simbolik merupakan unsur-unsur dari kebudayaan dan dapat kita pecah lagi menjadi item-item. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.